Selamat sore teman-teman. Saya jadi pembicara yang terakhir ini di bagian terakhir, jadi di buntutnya. Sepertinya sudah materi yang tadinya ingin saya sampaikan sudah didahului oleh Om Egi, sudah didahului oleh Mas Angga, sudah didahului oleh Pak Uus. Jadi saya tinggal remah-remah, tapi saya nggak mau omongan saya itu remah-remah begitu. Saya ingin memberikan suatu kerangka, ya, yang mungkin tadi teman-teman saya nggak tahu apakah sempat terpikir atau tidak, suatu kerangka yang lebih bisa memberikan perspektif pada kita tentang Pranata Banyu. Tapi sebelum itu sebenarnya ada 3 poin ya yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, pastinya introduksinya tentang Dasun dulu dan Lasem, dan yang berikutnya yang tadi sudah saya katakan tadi, sebuah kerangka outline atau perspektif yang bagi kita barangkali bisa bermanfaat untuk melihat Pranata Banyu sebagai sistem pengetahuan dan sebagai praktik budaya. Lalu yang ketiga yang tidak terlalu penting sebetulnya adalah tentang pameran Pranata Banyu ini yang saya katakan tidak terlalu penting karena Karena ini akan bisa kita saksikan sendiri langsung tanpa perlu renda-renda kata apapun dari saya atau dari Mas Egi, sebenarnya bisa diapresiasi sendiri, ya. Baik, yang pertama ini saya mau promosi dulu tentang Dasun. Ya, mungkin ada sebagian dari kita yang tidak tahu Dasun, karena kalau di Jogja Dasun itu artinya lain, ya. Lotse, Dasun, nah itu satu kesatuan. Tapi bukan itu. Jadi kalau kita mau dari Rembang kita mau masuk ke Lasem, itu nanti ada Desa Gedong Mulyo, ada Babakan, itu lewati aja. Nyebrang jembatan langsung belok ke kiri atau belok ke utara, itu terus saja nanti akan sampai ke Desa Dasun. Mengapa begitu? Saya bilang begitu karena itu yang waktu itu terjadi pada saya, Pak Putu dan Pak Cuk itu. Jadi kita langsung ke utara, tengah malam, itu udah aroma tambak garam udah kerasa dari terbawa angin begitu, ya. Kopinya, dan sekarang, ya, tadi udah disebut tadi ada Bandeng Menico, ada tadi satu lagi Urap Latoh. Nah itu ada warung apung di sana yang menyediakan menu Urap Latoh dan Bandeng Menico yang merdunya minta ampun, ya. Jadi mampirlah teman-teman, abaikan dulu pusat titik-titik wisata mainstream itu. Titik wisata mainstreamnya itu di Karangturi, ya, abaikan, belok aja ke utara, ke Dasun dulu, ya. Urap Latoh itu udah langka, enak sekali. Kalau saya bilangnya merdu banget, ya, merdu banget, ya. Nanti kita bisa menikmati bersama-sama. Itu yang pertama tentang Dasun dan Lasem, ya. Tentu saja sekarang Lasem naik daun, ya, sejak katakanlah satu dasawarsa terakhir ini namanya berkibar, ya. Ada titik-titik untuk wisatawan yang sifatnya mainstream gitu, yang sebenarnya udah klise banget begitu. Kita bisa cari alternatif destinasi wisata yang lain yang barangkali dianggap marginal, tapi justru menurut saya justru lebih menarik, yang, ya, di Lasem dan di Dasun juga. Di Dasun ada beberapa situs dan artefak, ya, ada heritage kultural juga yang menarik di situ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang Pranata Banyu ini,
Ya, saya sebenarnya udah bikin catatan panjang, tapi saya nggak mau pakai, nggak saya baca di sini karena nanti akan kehilangan spontanitas begitu. Pranoto Banyu ini sebenarnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Uus tadi, itu punya tradisi yang panjang, penanggalan, sistem penanggalan ya yang masih sampai sekarang masih diterapkan, masih dipraktikkan oleh komunitas-komunitas tertentu, bukan hanya di Jawa tapi juga ada dengan nama-nama yang lain ya, di Bali, di Lombok, di Batak, di tempat-tempat yang lain, tapi tentu saja dengan terminologi yang berbeda dan dengan sistem yang bervariasi juga. Nah, kalau kita khusus ke Pranoto Banyu yang dipraktikkan di Dasun dan di beberapa desa di sekitarnya, desa-desa pesisir di sekitarnya, ini bisa kita bayangkan dalam sebuah perspektif yang kalau dia dalam antropologi kita sebut sebagai pendekatan atau sebagai paradigma etnoscience. Jadi bagaimana sebuah bangun pengetahuan ya itu membentuk suatu sistem keseluruhan yang kita sebut sebagai sistem kognitif. Bukan hanya bukan hanya berisi butir-butir pengetahuan yang terserak, tapi dia membentuk suatu sistem yang utuh. Ya, yang utuh. Dalam perspektif etnoscience ini biasanya pengetahuan seperti itu yang seperti Pranoto Banyu dan Pranoto Mongso itu kita sebut sebagai etnoastronomi, dan astronomi tidak bisa kita terjemahkan sebagai ilmu perbintangan karena nanti maknanya beda, yaitu astrologi, bukan itu, bukan astrologi, bukan ilmu perbintangan, tapi astronomi, etnoastronomi, ya. Tapi ternyata Pranoto Banyu itu more than etnoastronomi. Saya ingin mengatakannya sebagai etnoklimatologi, ya. Karena berkaitan dengan musim, dengan iklim dan sebagainya, juga dengan bagaimana dunia keseharian diklasifikasikan. Ya, ada klasifikasi simbolik di situ ya, yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di dalam penelitian yang pernah dilakukan, itu tadi udah disebut oleh Pak Uus juga ya, tentang Pranoto Mongso, ada beberapa kajian antropologi di beberapa lokasi seperti di Pantai Selatan atau di daerah Magelang. Yang di Lasem setahu saya cuma ada satu skripsi, saya lupa, dari mahasiswa UIN, tapi UIN mana saya lupa, entah UIN dari Mojokerto atau UIN dari Semarang saya lupa. Itu tentang etnoastronomi di desa sebelahnya Dasun. Desa sebelahnya Dasun di Bonang tepatnya, sebelah timurnya dari Dasun. Ya. Di situ ada komunitas nelayan yang masih menerapkan pengetahuan astronomi tradisional itu dengan mengamati benda-benda langit. Ya, tadi udah disebut ada beberapa rasi bintang seperti Waluku dan lain-lain itu. Ya, nanti akan saya singgung juga tentang hal itu belakangan. Ya, di Desa Bonang. Nah, yang di desa Dasun, saya kira nanti ada Mbak Duma di sini yang melakukan kajian. Saya nggak tahu nanti fokusnya kemana, tapi paling tidak nanti akan bisa melengkapi pengetahuan kita tentang budaya Lasem khususnya yang ada di Dasun. Entah itu nanti berkaitan dengan tambak garam atau dengan apa yang lain, nanti kita tunggu saja hasil penelitian lapangan dari Mbak Duma ini. Nah, Pranoto Banyu ini adalah model of reality, suatu model yang berangkat dari realitas. Ya, dia model atau suatu peta navigasi atau suatu matriks gitu ya, yang berangkat dari realitas, model of reality. Di sisi lain, ya terutama bagi para petani garam ya, yang
mempraktikkan itu hari ini, Pranata Banyu itu merupakan model for reality, karena dia menjadi kacamata, menjadi filter, menjadi peta untuk membaca kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan musim, perubahan musim, ya. Jadi itu kalau di dalam antropologi biasa disebut sebagai peta navigasi gitu ya. Nah, ini satu perspektif ya tentang bagaimana kita bisa melihat Pranata Banyu pada khususnya. Satu hal lagi yang berkaitan dengan perspektif juga, yaitu tentang bagaimana kita memandang waktu. Tadi sudah disinggung oleh Om Egy tentang masa transisi, pancaroba dan sebagainya, ya, yang berkaitan dengan bagaimana kesadaran kita tentang waktu. Ya, di dalam komunitas-komunitas etnik non industrial, waktu seringkali dipahami sebagai suatu siklus, ya, lingkaran waktu, siklus musim begitu ya. Ini sangat berbeda kesadaran tentang waktu itu dengan apa yang kita pelajari melalui wacana-wacana keilmuan, dan yang kesadaran tentang waktu di era modern ini yang oleh Profesor Sartono Kartodirjo sebagai kesadaran historis. Nah, di dalam kesadaran historis dan di dalam wacana-wacana keilmuan hari ini, waktu dipahami sebagai suatu garis lurus, ya, yang linear. Nah, Prof. Sartono juga nggak bisa menerima konsep waktu yang siklus itu, karena bagi dia dunia tidak tidak mandek, ya. Bagi orang Jawa, bagi masyarakat tradisional, waktu juga tidak mandek. Jadi tidak siklis sebenarnya. Metafor yang lebih tepat, ini seperti yang disarankan oleh Prof. Sartono Kartodirjo, sebetulnya seperti spiral, ya, seperti spiral. Jadi musim hujan tahun lalu itu tidak di rewind ke musim hujan hari ini, tidak, ya. Itu bukannya sebuah pengulangan. Kalau siklus dia terus, dia ada dari satu titik kembali ke titik semula, kembali lagi ke titik semula. Ini enggak, dia seperti spiral begitu. Memang tidak linear, pemahaman atau kesadaran tentang waktu tidak linear, tapi dia membentuk seperti spiral. Jadi ada kesadaran historis juga di situ di dalam Pranata Banyu, saya kira demikian. Karena apa, seperti tadi diceritakan oleh Mas Angga atau apa, ternyata ada yang berbeda begitu ya, pergeseran musim yang di tahun lalu dengan ya, enggak, pola-pola itu tidak seakurat atau seeksak prediksi matematis, ya. Jadi tetap perlu ada perlu titen gitu terhadap gejala-gejala alam dan perilaku alam, ya. Nah, itu menyangkut kesadaran tentang waktu. Jadi di dalam Pranata Banyu itu tidak berupa siklus, tapi berupa spiral, ya. Ini metafor tentang waktu tadi sebagai garis lurus, sebagai lingkaran, sebagai spiral. Ini adalah bagaimana kita berpikir dengan dengan nalar konkret, ya, yang disebut dengan nalar konkret itu menggunakan metafor dan metonimi. Tapi yang terpenting adalah berpikir metaforis itu, ya. Berpikir metaforis menarik relasi-relasi di antara yang konkret dengan yang konkret. Itu berbeda sekali dengan cara berpikir saintifik yang menarik relasi antara yang abstrak dengan yang abstrak, ya. Gagasan abstrak direlasikan dengan gagasan abstrak. Kalau ini yang konkret direlasikan dengan yang konkret juga. Bagaimana tambak garam itu direlasikan dengan bintang, dengan rasi bintang, dengan formasi misalnya benda-benda langit, ya, dengan
pola-pola perilaku hewan tertentu dan sebagainya. Itu cara berpikir metaforis ini cara berpikir yang khas ya, dan terwariskan pada kita hanya kepada mereka yang berada di dalam, kalau di dalam profesi modern hanya ada di profesi-profesi tertentu ya. Para penyair dan seniman ini adalah pakar-pakarnya dalam berpikir konkret, dalam berpikir metaforis. Ini saya masuk ke bagian terakhir berarti ya, tentang itu. Bagaimana praktik budaya dengan memproduksi makna-makna metaforis itu bisa nampak di dalam karya-karya seni, produk-produk artistik, antara lain di dalam pameran Pranoto Banyu ini ya. Di situ muncul elemen-elemen yang metaforis ya. Bisa teman-teman bisa saksikan bagaimana misalnya munculnya semut di salah satu karyanya, lalu ada apa, kepiting apa tadi yang di sana, wideng ya. Ini semua elemen-elemen ini bukan mewakili suatu konsep abstrak, tapi suatu pengalaman empirik ya, tentang mongso labuh dan mareng yang merupakan fase pancaroba, fase transisi itu. Juga ada elemen-elemen yang lain yang bisa teman-teman saksikan. Tadi juga Om Egy sudah menceritakan bagaimana figur-figur di dalam karya lukisan Garam itu tidak ada yang berdiri, semuanya floating gitu ya, atau mili tapi orakeli gitu ya. Nah, inilah bagaimana sistem pengetahuan Pranoto Banyu itu bisa, nalarnya bisa bertemu ya, bisa jumbuh dengan produksi artistik, dengan produksi makna-makna puitik atau metaforis tadi ya. Ini adalah poin yang ketiga dan terakhir yang ingin saya sampaikan tentang hal yang berkaitan dengan pameran Pranoto Banyu ini. Tadi disinggung oleh Mas Egy tentang masa transisi yang saya terjemahkan berbahaya, itu bahasa Inggrisnya dangerous. Ya, ini yang menyampaikan itu adalah Mary Douglas. Ya, fase transisi pasti dangerous atau genting. Ya, dia decisif. Dia selalu ditandai dengan ritual-ritual tertentu, dengan treatment-treatment tertentu, seperti kalau kita di dalam life cycle kita pada saat bukan hanya pada saat kita lahir, menikah dan seterusnya, bahkan setiap ulang tahun pun kita tandai sebagai masa transisi yang dangerous ya. Kalau di dalam ritual-ritual masyarakat modern tuh barangkali cuma meniup lilin dengan di atas kue tart dan sebagainya, itu semuanya metaforis ya. Itu untuk menandai fase transisi. Kalau dari anak-anak menjadi dewasa, misalnya pasupitan dan sebagainya, itu lebih ketara lagi. Bagaimana treatment metaforis itu untuk mencegah bahaya dari fase transisi itu ya. Kira-kira demikian ya, fase pancaroba itu ya. Saya kira itu ya 3 poin tadi. Waktunya udah habis kali ya, ini sebentar lagi buka puasa ini. Beduk jam berapa? Oh, 10 menit mau ngomong apa ya? Oh iya betul, lebih baik dari teman-teman aja daripada mendengarkan tausiah saya yang di awang-awang begitu. Ya mendingan kita bisa dialog aja lah. Oke, terima kasih
kita beri tepuk tangan buat Mas Kris Budiman. Ini kalau zaman saya kuliah kayak serasa 2 SKS.